Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Republik Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pengidentifikasian, saya akan menjelaskan dengan sketsa atau dengan gambar, yaitu perkembangan teknologi dari zaman ke zaman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Setiap pagi, mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi, langsung berangkat kerja, naik ojek online. Dan kalau mau jajan, tinggal pesen makanan aja. Semua lewat HP kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana? Hidup di zaman sekarang atau di zaman dulu? Pasti banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu, jelas belum ada internet, belum ada YouTube, dan tentunya juga belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau teleponan sama orang, kita harus pakai telepon yang ribet yang bisa diputar-putar. Kalau mau dengerin musik, kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang nggak kalah gede. Sangat pergi meski jalan kaki, kalau jauh baru naik delman, sungguh sangat ribet. Tapi, dimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukkan ke HP kita yang sangat kecil? Gimana ceritanya? Gini ceritanya. Ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pasti semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu, kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas. Dalam satu CD, bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya, zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Bahkan kalau dijadiin tumpukan kertas, juga bakalan setinggi Gunung Everest. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju, semua ujungnya ke suatu pertemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu, buat belanja kita harus ke mall, ke toko dulu dan ngantri panjang banget buat beli keperluan kita. Sekarang kita tinggal buka HP, komputer, laptop, dan tinggal pesan lewat aplikasi online. Untuk belanja dan bertransaksi, kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Dan minjem dulu pun, bank itu masih pakai sistem barter, alias nggak segampang transaksi di sekarang. Jadi kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan, harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan menggunakan HP kita untuk stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasanya, terima kasih. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia mengalami kemajuan dan menuju kesempurnaan. Abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dengan televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat akan membuat jarak antara daerah, bahkan antara negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sangat dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia.
Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek kehidupan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintah yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatkannya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan publik. Sementara itu, dengan adanya kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dan kreativitas dalam kehidupannya. Tentu saja dalam hal-hal positif, dengan dilaksanakan nilai-nilai tersebut akan menjadikan alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Adapun pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara, sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Yang kedua, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek aspek kehidupan sosial budaya. Kita lihat pengaruh positifnya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu, juga dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tatanan nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Oke, selanjutnya pengaruh negatif. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Dan yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Dan sekian dari kelompok kami. Seperti biasanya, terima kasih.